Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Bidan Poppy. Di sini saya ingin sharing kepada teman-teman bidan semua tentang uji kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan pekerjaan secara baik dan benar sesuai dengan standar harapan masyarakat. Kompetensi sendiri dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan dan karakteristik dari setiap orang dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Maka, sangat penting sekali seorang tenaga kesehatan, khususnya bidan, memiliki kompetensi sesuai dengan aturan dan standar yang ada, sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Seorang bidan yang telah menyelesaikan pendidikan bidan untuk mendapatkan surat tanda registrasi wajib mengikuti ujian kompetensi nasional kebidanan, yang mana nantinya setelah mengikuti ujian tersebut dan dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikat ujian kompetensi. Ujian kompetensi ini adalah salah satu yang menentukan langkah selanjutnya agar dapat mengikuti yudisium dan wisuda. Ini disebabkan karena adanya aturan exit exam. Menurut peraturan baru, kebijakan exit exam tersebut yang diatur dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2020 mengatur tentang persentase kelulusan dengan nilai akademik atau IPK itu 60% dan UKOM atau uji kompetensi sebanyak 40%. Sehingga selama mahasiswa belum lulus uji kompetensi, masih menjadi tugas perguruan tinggi untuk membekali mahasiswa tersebut. Pastikan Anda telah melakukan persiapan semaksimal mungkin dengan baik sebelum mengikuti ujian kompetensi nasional. Di antaranya, persiapan-persiapan yang harus kita lakukan yaitu yang pertama adalah berdoa. Dalam menjalani setiap perjalanan hidup ini, hal yang tidak boleh lepas atau terlupakan yaitu adalah dengan berdoa. Karena doa adalah kunci dari setiap keinginan dan cita-cita yang kita harapkan. Minta juga doa dan restu dari orang tua. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi ujian kompetensi yaitu sediakan cukup waktu. Dalam menghadapi ujian kompetensi nasional, sediakan waktu Anda untuk melakukan persiapan sebaik mungkin. Jangan menunda-nunda waktu belajar Anda dengan melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Anda jangan lagi menggunakan sistem kebut semalam seperti kuliah. Tidak baik dilakukan atau diterapkan. Harusnya Anda menghindari hal tersebut jika ingin kompeten. Hal yang harus Anda perhatikan bahwa Anda ini adalah seorang calon bidan yang akan memberikan pelayanan untuk kesehatan pasien dan keselamatan pasien. Maka, waktu adalah yang sangat penting. Nah, selanjutnya, langkah ketiga untuk persiapan menghadapi uji kompetensi yaitu berlatih mengerjakan soal-soal kasus ujian kompetensi kebidanan. Latihan mengerjakan soal kasus merupakan salah satu cara untuk memahirkan kita dalam menyelesaikan soal kasus kebidanan. Semakin banyak kita latihan, maka akan semakin banyak yang kita tahu. Maka, semakin besar juga kemungkinan kita untuk lulus ujian kompetensi nasional. Banyak kegiatan belajar yang dapat kita lakukan untuk memahami soal-soal kasus kebidanan, seperti belajar mandiri dari buku, belajar kelompok, diskusi dengan teman-teman. Ketika Anda merasa kurang pada satu pokok bahasan atau pelajaran, maka fokuskan untuk memahami secara mendalam pokok bahasan tersebut. Setiap orang
mempunyai kelemahan dan kekurangan yang berbeda-beda. Akan tetapi, hal tersebut dapat diselesaikan dengan terus belajar dan berlatih sesuai dengan kemampuan diri terhadap pokok bahasan yang tidak kita ketahui. Nah, selanjutnya, hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika berlatih mengerjakan soal. Yang pertama, belajar mandiri menjawab soal kasus kebidanan. Kemudian, refleksikan kunci jawaban atau jawaban Anda yang benar dengan referensi atau sumber buku yang relevan. Selanjutnya, yang kedua, pembahasan setiap soal harus dimengerti dan dipahami agar tidak keliru dan bingung ketika mendapat soal yang memiliki keluaran atau data yang hampir sama. Selanjutnya, yang ketiga, gunakan buku referensi yang relevan. Jika ada materi yang tidak Anda pahami, ulangi kembali materi tersebut. Nah, yang keempat, hindari menghafal soal. Akan tetapi, pertanyaan di setiap soal harus dipahami. Yang kelima, lakukan diskusi dengan teman sejawat atau dosen. Nah, yang terakhir, perlu bagi Anda untuk mengikuti latihan tryout untuk melatih kemampuan Anda dalam menjawab soal ujian kompetensi nasional kebidanan. Nah, di sini ada beberapa tips, trik, dan strategi dalam menjawab soal ujian kompetensi nasional kebidanan. Yang pertama adalah pahami soal. Memahami soal ujian kompetensi nasional kebidanan terdiri dari 180 soal dengan waktu mengerjakan soal yaitu selama 3 jam atau 180 menit. Artinya, setiap soal Anda diharapkan mengerjakannya maksimal 1 menit atau 60 detik. Soal ujian kompetensi nasional kebidanan hanya terdapat satu pilihan jawaban yang benar. Soal ujian kompetensi nasional kebidanan dapat berupa: yang pertama, berupa pernyataan. Soal ini berkaitan dengan gambaran peristiwa yang memerlukan penanganan bidan. Yang kedua, berupa soal kasus. Soal ini berkaitan dengan karakteristik pasien yang diungkapkan dalam soal. Misalnya, umur, pekerjaan, pendidikan, alasan datang, ada situasi tertentu, hasil pengkajian, lokasi atau setting bidan yang memberikan pelayanan. Dan yang ketiga, itu ada berupa hasil penelitian, yaitu soal ini berkaitan dengan penanganan kebidanan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Nah, penting Anda ketahui bahwa soal kasus pada ujian kompetensi nasional kebidanan, soal tersebut berkaitan dengan 7 area kompetensi bidan. Dan setiap soal memiliki pertanyaan yang berbeda-beda dan setiap satu soal terdiri dari 7 tinjauan yang ada pada setiap soal yang muncul. Dan 7 tinjauan yang ada pada soal ujian kompetensi kebidanan tersebut. Yang pertama, tinjauan yang pertama, yaitu terdapat di area kompetensi bidan yang terdiri dari yang pertama, etika legal keselamatan pasien, yang kedua, komunikasi efektif, yang ketiga, pengembangan diri dan profesionalisme, selanjutnya, landasan ilmiah praktik kebidanan, yang kelima, keterampilan klinik dan praktik kebidanan. Selanjutnya, promosi kesehatan dan konseling. Terakhir, ada manajemen dan kepemimpinan.
Selanjutnya, di tinjauan yang kedua itu ada domain. Terdiri dari kognitif, psikomotor, dan konatif. Konatif atau affective knowledge. Dan di tinjauan yang ketiga itu ada siklus kesehatan reproduksi perempuan dalam keluarga yang terdiri dari remaja, prakonsepsi, hamil, bersalin, nifas, masa antara, perimenopause, bayi baru lahir, dan bayi dan balita. Masih di 7 tinjauan dalam soal hukum kebidanan. Yang keempat itu ada lingkup praktik bidan, terdiri dari fisiologis atau yang normal, deteksi dini komplikasi, rujukan, dan kegawat daruratan. Tinjauan yang keenam itu ada sasaran yang terdiri dari individu, keluarga, dan masyarakat. Terakhir, tinjauan yang ketujuh itu setting pelayanan, bisa di komunitas, di klinik atau unit kesehatan, dan di rumah sakit. Tips, trik, dan strategi yang kedua itu adalah perhatikan kata kunci dalam soal. Ada 3 hal yang sangat penting yang harus Anda perhatikan dalam soal kasus atau fignet, yaitu yang pertama itu keluhan utama. Ini sebagian besar terdapat pada awal dari setiap soal, setelah soal mengungkapkan karakteristik dan merupakan data subjektif yang merupakan data yang diungkapkan oleh pasien atau keluarga pasien. Yang kedua, berupa data klinis yang harus diperhatikan. Ini merupakan data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan bidan atau petugas yang bekerja sesuai dengan kasus yang disajikan, dan yang juga merupakan data objektif yang ada. Ini juga berasal dari hasil pemeriksaan laboratorium yang diungkapkan oleh pasien. Dan yang ketiga, ini yaitu tempat pelayanan. Ini merupakan lokasi tempat terjadinya atau setting keadaan atau kasus. Misalkan itu ada di rumah sakit, ada di klinik atau puskesmas, bidan praktek mandiri bisa jadi. Anda diminta harus mampu menghubungkan ketiga hal tersebut, karena ketika Anda mampu menghubungkan dan menyesuaikan dengan jenis pertanyaan yang diminta soal, maka akan membantu Anda mengeliminasi setiap jawaban yang salah dan mencari jawaban yang paling benar di antara jawaban yang benar. Nah, tips, trik, dan strategi yang ketiga itu perhatikan kata kunci pertanyaan. Modal untuk fokus dalam memilih jawaban pertanyaan yang semuanya nampak benar adalah dengan memperhatikan kata kunci dari pertanyaan dalam soal. Berikut kata kunci yang harus diperhatikan dalam membaca pertanyaan soal sebagai berikut. Yang pertama, apakah data tambahan yang paling penting pada kasus tersebut? Maka, kunci dari pertanyaan tersebut adalah meminta Anda memilih jawaban terkait dengan data tambahan yang sesuai dengan soal kasus yang diungkapkan. Oke, selanjutnya yang kedua, apakah jenis pemeriksaan penunjang yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut? Maka kunci dari jawaban tersebut adalah meminta Anda untuk memilih jawaban yang terkait dengan jenis pemeriksaan penunjang yang sesuai dengan soal. Selanjutnya, apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Maka kunci dari pertanyaan tersebut adalah meminta Anda memilih jawaban terkait dengan diagnosis yang sesuai dengan soal. Oke, selanjutnya yang keempat,
masalah potensial yang paling terjadi pada kasus tersebut. Maka, kunci dari pertanyaan tersebut adalah meminta Anda memilih jawaban terkait dengan masalah potensial yang paling mungkin, yang sesuai dengan soal kasus yang diungkapkan dengan memperhatikan 3 kunci, yakni keluhan utama, data klinis, dan tempat pelayanan. Selanjutnya yang kelima yang harus diperhatikan yaitu apakah langkah awal yang paling tepat dilaksanakan sesuai dengan kasus di atas. Maka kunci dari pertanyaan tersebut adalah meminta Anda memilih jawaban terkait dengan langkah awal yang sesuai dengan soal kasus yang diungkapkan dengan memperhatikan 3 kata kunci, yakni keluhan utama, data klinis, dan tempat pelayanan. Next, yang keenam, manakah langkah selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut? Maka kunci dari pertanyaan tersebut adalah meminta Anda memilih jawaban yang terkait dengan langkah selanjutnya sesuai dengan soal kasus yang diungkapkan. Begitu pula dengan rencana asuhan kebidanan, asuhan yang diberikan, pendidikan kesehatan, apa yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut. Maka kunci dari pertanyaan tersebut adalah meminta Anda memilih jawaban terkait dengan pendidikan kesehatan apa yang sesuai dengan kasus tersebut. Begitu juga dengan sikap bidan yang sesuai dan evaluasi asuhan yang paling tepat yang sesuai dengan kasus tersebut. Kunci jawabannya juga tentang evaluasi. Jadi kalau yang ditanyanya sikap, kita jawab juga sikap apa yang kita berikan. Begitu juga dengan evaluasi, yaitu yang jawaban kita itu adalah tentang evaluasi apa. Jangan sampai melenceng gitu. Selanjutnya, tips, trik, dan strategi menjawab soal yang keempat, yaitu realistis dan gunakan logika. Apabila Anda mendapatkan soal ujian kompetensi kebidanan yang belum pernah Anda dengar atau sama sekali tidak Anda ketahui, tidak pernah membacanya atau mempelajarinya, jangan khawatir, tetap tenang dalam menjawab soal. Teruskan membaca soal tersebut, jangan Anda langsung melangkahinya. Saatnya Anda menggunakan logika dengan membayangkan kasus tersebut. Kemudian munculkan gambaran yang rasional. Kemudian carilah jawaban yang menurut Anda paling tepat untuk menjawab pertanyaan dari soal kasus ujian kompetensi nasional tersebut. Selanjutnya, tips, trik, dan strategi dalam menjawab soal UKOM. Itu yang kelima adalah membaca cepat dan eliminasi. Cara Anda membaca cepat sangat dibutuhkan saat mengerjakan soal ujian kompetensi. Membaca cepat itu caranya Anda membaca secara cepat pertanyaannya terlebih dahulu, disimpan di dalam memori, kemudian dilanjutkan dengan membaca soal kasusnya. Kemudian setelah selesai membaca soal keseluruhannya, lanjutkan dengan membaca pilihan jawaban. Kemudian lakukan teknik eliminasi salah satu dengan cepat. Pertama, singkirkan 3 jawaban yang salah. Sisakan 2 pilihan jawaban. Kemudian fokus pada pertanyaan dan kunci yang diungkapkan pada soal. Maka Anda akan langsung menentukan pilihan jawaban yang paling tepat atau yang paling benar ketika Anda punya alasan untuk memilih jawaban tersebut dengan berdasarkan pada kata kunci yang ada pada kasus. Maka yakinlah pilihan jawaban Anda pasti benar. Selanjutnya, tips, trik, dan strategi menjawab soal yang keenam adalah manajemen waktu. Waktu merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketika mengerjakan soal ujian kompetensi. Karena waktu dalam ujian kompetensi itu hanya 180 menit atau 3 jam. Yang mana setiap satu nomor soal harus diselesaikan dalam waktu maksimal 1 menit atau 60 detik. Jadi, jika dalam satu soal Anda membaca dalam 2-3 kali, tapi
Anda belum menemukan jawaban yang benar, maka di akhir waktu akan ada banyak soal yang tidak sempat Anda baca. Jangan terpaku pada soal yang Anda anggap sulit. Kerjakan soal yang Anda anggap mudah terlebih dahulu. Ingat, di akhir waktu, lakukan pengecekan kembali pada setiap soal. Apakah sudah dijawab secara keseluruhan? Jangan sampai ada soal yang tidak dijawab, karena itu akan membuat Anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan poin. Ingat bahwa pemberian poin atau nilai dalam ujian kompetensi, jika jawaban salah, berarti nilai yang sudah dikumpulkan tidak dikurangi. Jadi, usahakan untuk memperhatikan waktu dan berikan jawaban pada setiap soal. Nah, tips, trik, dan strategi menjawab soal yang terakhir adalah berdoa, percaya diri, dan rileks. Melaksanakan kegiatan berdoa sebelum menjawab soal dan setelah selesai mengerjakan dengan melaksanakan kegiatan berdoa mampu meningkatkan dorongan spiritual dan kepercayaan diri dalam memilih jawaban yang tepat. Dalam menjawab soal selama 3 jam ini, Anda harus rileks agar Anda tidak mengalami gangguan saat berpikir. Jika kita rileks, maka suplai oksigen ke otak akan lancar dan tidak terhambat. Percaya diri akan meningkatkan mentalitas kita sehingga kita mampu menjawab semua soal dengan cepat dan benar. Nah, itu tadi berbagai persiapan yang kita lakukan sebelum menghadapi ujian kompetensi, serta tips, trik, dan strategi menjawab soal ujian kompetensi bidan. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi teman-teman bidan dalam menghadapi ujian kompetensi. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi ya teman-teman? Kita mulai dari soal tentang apa ya? Kehamilan, persalinan, nifas, atau bayi baru lahir? Atau ada masukan dari teman-teman bidan yang lain? Silahkan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube-nya Bidan Poppy. Jika teman-teman menyukai, silahkan membagikannya ke teman-teman bidan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.